Shalom, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 SD Kristen Hosana yang luar biasa. Jumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran tematik buku 4F Cita-citaku, subtema 2 Hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1. Nah, dalam pembelajaran 1 ini ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, masih tentang puisi, yaitu membuat puisi tentang cita-cita, dan IPA, muatan pelajaran IPA, membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Sebelum mulai menyelesaikan atau menonton video ini, siapkan alat tulis yang perlu untuk mencatat informasi jika tidak ada di dalam buku tematik. Membuat puisi tentang cita-cita karya sendiri. Nah, untuk bahasa Indonesia hari ini adalah Pak Guru akan minta anak-anak untuk buat puisi tentang cita-cita anak-anak, baik cita-citanya sebagai pilot, terus dokter, polisi, tentara, perawat, guru, pesepak bola, YouTubers, atau apapun itu. Silahkan buat puisi tentang cita-cita anak-anak, yaitu karya sendiri, bukan dari internet atau dari Om Google. Harus karya sendiri, ya. Karena ketika anak-anak kirim, Pak Guru akan masukkan 1 bait puisi anak-anak dan coba melihat apakah mengambil dari internet atau karya sendiri, ya. Jangan lupa buat puisi tentang cita-cita sebagai nilai keterampilan bahasa Indonesia. Oke, tugas bahasa Indonesia adalah buatlah sebuah puisi tentang hebatnya cita-cita anak-anak. Tuliskan puisi tersebut di selembar kertas A4. Minimalnya adalah 2 bait puisi. 1 bait puisi terdiri dari 4 baris. Perhatikan jenis atau rima di dalam setiap baitnya. Maksimalnya terserah anak-anak, mau 3 bait, 4 bait, silahkan. Minimalnya adalah 2 bait. 1 bait terdiri dari 4 baris, ya. Setelah anak-anak tulis di kertas A4 dengan rapi, ingat tulisnya harus rapi, hiasi dengan barang-barang yang ada atau kreativitas anak-anak seperti manik-manik, stiker anak-anak yang anak-anak suka, atau daun-daun kering, ya, yang ditempelkan, atau menggunakan manik-manik yang lain. Silahkan, kreativitas anak-anak diperlukan. Menggunakan biji-bijian juga boleh, ya. Silahkan berkreasi, terus foto dan kirim ke Pak Guru. Sementara bukti fisiknya atau hasil karya anak-anak tidak usah dibuang, karena Pak Guru akan minta anak-anak untuk mengantarnya ke sekolah, ya, sebagai hasil karya anak-anak yang akan dipajang di dalam kelas, seperti itu. Jangan lupa selesaikan tugas keterampilan bahasa Indonesia, yaitu buat puisi tentang cita-citaku. Selanjutnya kita akan masuk dalam muatan IPA, yaitu membandingkan daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Nah, kita sudah bahas tentang daur hidup makhluk hidup di pembelajaran subtema 1, ya, yaitu pembelajaran 1, mengamati daur hidup hewan. Nah, di subtema 2 ini kita masih belajar tentang daur hidup beberapa jenis makhluk hidup. Perhatikan buku halaman 46 bahwa seorang petani, menjadi seorang petani itu merupakan cita-cita yang mulia juga. Selain cita-cita yang tadi yang Pak Guru sudah sebutkan, yaitu dokter, polisi, pilot, perawat, dan lain sebagainya, itu petani juga adalah cita-cita yang mulia. Petani itu memberikan manfaat bagi banyak orang dengan menyediakan pangan yang diperlukan. Pekerjaan petani berkaitan dengan alam. Seorang petani harus tahu tentang hewan-hewan atau serangga-serangga yang bermanfaat dan yang merugikan petani. Seorang petani juga perlu memahami daur hidup serangga, misalnya kupu-kupu. Dalam daur hidup kupu-kupu, fase larva merupakan fase yang perlu diperhatikan oleh para petani. Larva atau yang sering kita sebut itu adalah ulat, akan memakan daun tanaman pertanian, ya, daun-daun yang muda. Apabila jumlahnya terlalu banyak atau apabila ulatnya itu terlalu banyak, maka akan sangat merugikan petani. Ada juga jenis belalang tertentu juga dapat merugikan petani, ya. Nah, berikut Pak Guru akan
bandingkan daur hidup kupu-kupu pada pembelajaran sebelumnya dengan belalang, ya. Nah, perhatikan di video ini Pak Guru tampilkan ulat. Itu anak-anak perhatikan, ulat itu memakan daun. Daun yang masih muda itu ulat memakannya. Nah, itu sangat merugikan petani. Kalau misalnya satu atau dua tidak masalah, tapi kalau namanya hama, ulat, kalau misalnya dalam satu kebun semua tumbuhan ada ulatnya, maka petani itu pasti akan rugi, ya. Seperti yang Pak Guru sudah jelaskan sebelumnya bahwa belalang ini juga termasuk dalam hewan yang sangat merugikan petani, ya. Perhatikan metamorfosis belalang pada video atau pada buku halaman 46. Yaitu dimulai metamorfosis belalang dimulai dari belalang dewasa yang memiliki sayap sempurna, terus belalang dewasa bertelur, dari telur berubah bentuk menjadi nimfa tidak bersayap, terus nimfa bersayap dan kembali menjadi belalang dewasa. Nah, itu ya, itulah bentuk daur hidup daripada belalang atau metamorfosis daripada belalang mulai dari telur sampai dengan belalang dewasa. Itu perubahan bentuk dan fungsi organ daripada belalang itu, tubuh belalang itu tidak terlalu mencolok, ya, pada individu mulai dari individu muda dan atau dari telur hingga belalang dewasa, sehingga belalang itu termasuk dalam metamorfosis tidak sempurna. Hewan mengalami daur hidup mulai dari hewan muda menjadi dewasa. Hewan mengalami daur hidup berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan tidak mengalami metamorfosis. Nanti kita akan bahasnya setelah video ini atau setelah materi ini. Pak Guru akan langsung jelaskan. Jadi terus simak materi IPA ini atau materi hari ini dari awal sampai akhir, ya. Hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuknya hewan muda berbeda dengan hewan dewasa. Pak Guru ulangi, hewan dikatakan mengalami metamorfosis jika bentuk hewan muda itu berbeda dengan hewan dewasa. Perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dengarkan penjelasan berikut. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa, ya. Jadi contohnya itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Karena pada saat telur menetas itu bentuknya itu beda dengan hewan atau bentuk induknya, ya. Ketika dewasa nanti, jadi pada saat menetas itu terus menjadi larva, ya, terus atau ulat, terus pupa atau kepompong itu berbeda. Contohnya kalau kupu-kupu itu adalah pada saat telur menetas bentuknya itu menjadi ulat, dari ulat menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu baru jadi bentuk kupu-kupu yang sempurna, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu adalah kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sementara metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu berbeda, atau tidak terlalu jauh berbeda dari sejak telur menetas sampai menjadi dewasa. Contohnya itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah belalang, kecoak, dan capung. Nah, anak-anak bisa lihat metamorfosis kupu-kupu, nyamuk, kecoak, dan capung di dalam buku halaman 47 ataupun di dalam video ini. Pak Guru akan memberikan contoh metamorfosis sempurna selain kupu-kupu yang sudah dibahas di video pertama, ya, pembelajaran 1 subtema 1. Di sini Pak Guru akan bahas metamorfosis daripada nyamuk, ya. Metamorfosis nyamuk itu dimulai dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Perhatikan penjelasannya, ya.
Nyamuk, metamorfosis nyamuk itu adalah sebuah proses pertumbuhan atau perkembangan yang terjadi pada nyamuk terhadap perubahan fisik atau bentuknya sejak kelahiran atau sejak telur sampai menjadi dewasa. Metamorfosis nyamuk itu tergolong sempurna karena mengalami 4 tahapan pertumbuhan, yaitu dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Telur itu adalah tahap awal proses metamorfosis nyamuk. Proses pertumbuhan antara sel telur nyamuk betina dan spermatozoa nyamuk jantan akan menjadi sigot, yang kemudian sigot tersebut akan menghasilkan telur. Ya. Telur-telur tersebut nyamuk betina akan meletakkannya di permukaan air atau di lumpur basah yang tenang dan memiliki kelembapan tinggi tergantung spesies nyamuk. Kita tahu kan nyamuk itu jenisnya itu banyak, ya. Faktor utama tempat pertumbuhan nyamuk sangat dipengaruhi oleh air. Jadi faktor utama tempat pertumbuhan nyamuk itu sangat dipengaruhi oleh air. Ya. Nah, anak-anak bisa lihat kalau di kamar mandi rumah itu kalau misalnya lama tidak dibersihkan atau tidak dikuras, perhatikan, apalagi kalau ada nyamuk di kamar mandi, perhatikan saja. Ya. Pasti dalam beberapa hari atau minggu itu kelihatan ada jentik-jentiknya di dalam air. Nah, itu adalah jentik-jentik daripada nyamuk, seperti itu. Jadi faktor utama tempat pertumbuhan nyamuk itu sangat dipengaruhi oleh air. Fase telur bisa berlangsung selama 1-3 hari sebelum pada akhirnya menetas dan menjadi larva. Lama fase perkembangan telur juga dipengaruhi jenis spesies dan kondisi lingkungan. Fase yang kedua dari telur menjadi larva. Nah, tahap kedua proses metamorfosis nyamuk adalah larva. Setelah telur nyamuk menetas akan menjadi larva atau biasa disebut jentik-jentik. Nah, larva keluar dan tumbuh di permukaan air. Nah, anak-anak bisa mengamatinya dengan jelas saat larva mengapung di permukaan air. Makanya yang tadi Pak Guru bilang, coba perhatikan kamar mandinya atau bak di luar, ya, yang tidak berisi ikan, lihat saja, nanti pasti ada jentik-jentiknya yang muncul ke permukaan. Nah, larva ini akan melalui 4 fase, ya, selama 7-10 hari sebelum menjadi pupa. Saat mengalami 4 fase pertumbuhan akan terjadi berubah bentuk dan tumbuh bulu-bulu halus pada tubuh nyamuk, ya. Ketika larva mulai merasa terancam dengan keberadaan predator atau terganggu, ya, maka dia akan menyelam ke dalam air untuk menyelamatkan diri. Nah, larva ini menjadi makanan juga atau makanan juga bagi beberapa jenis hewan seperti ikan, moluska, dan amfibi itu seperti katak, ya. Jadi perhatikan, jadi larva ini juga menjadi incaran para hewan lain, menjadi makanan santapan empuk bagi ikan bisa, moluska juga bisa, seperti itu. Tadi kita sudah bahas fase telur, larva. Yang ketiga, fase ketiga adalah pupa. Pupa adalah fase ketiga proses metamorfosis nyamuk. Setelah mengalami 4 tahap larva, larva akan berkembang menjadi pupa, ya. Nah, fase ini hampir sama dengan metamorfosis kupu-kupu. Pupa dalam keadaan inaktif sementara, tetapi organ pernapasannya masih aktif. Fase pupa, ya, terjadi selama 12 hari sebelum menjadi nyamuk dewasa. Pada fase ini, pupa akan berhenti mengkonsumsi makanan untuk sementara dan tumbuh mulai sayap-sayap halusnya. Nah, coba anak-anak bisa amati pupa pada permukaan air yang memiliki warna semi transparan atau agak transparan seperti itu. Yang terakhir, fase yang keempat adalah fase imago atau fase nyamuk dewasa. Fase terakhir proses metamorfosis nyamuk itu adalah nyamuk dewasa. Setelah selesai melewati fase pupa, ya, kulit pupa nyamuk bagian atas akan terbelah dan muncullah nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar dari kulit pupa secara perlahan dan hati-hati. Kemudian seluruh kulit pupa sudah terlepas dan nyamuk mengapung di permukaan air untuk beristirahat serta menunggu sayapnya kering.
Hal pertama yang dilakukan nyamuk adalah terbang mencari makanan berupa nektar untuk dikonsumsi sebagai energi melakukan aktivitas berikutnya, ya. Itu dia proses, ya, proses metamorfosis daripada nyamuk. Nah, sesudah itu nyamuk jantan, pada umumnya, ya, nyamuk jantan menetas terlebih dahulu sebelum nyamuk betina. Hal ini terjadi supaya nyamuk jantan sudah matang duluan. Sesudah itu baru nyamuk jantan akan menggunakan antena berbulu untuk mendengar sayap nyamuk betina. Begitulah seterusnya proses metamorfosis sempurna daripada nyamuk. Contoh hewan metamorfosis tidak sempurna yang akan dibahas di video ini adalah metamorfosis kecoa. Sementara belalang dan capung anak-anak bisa membacanya di buku halaman 47. Metamorfosis kecoa termasuk salah satu metamorfosis tidak sempurna, ya, karena perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh kecoa itu tidak terlalu mencolok mulai dari individu muda atau kecoa muda sampai dengan dewasa, sehingga disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kecoa atau biasa dilipas diawali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah banyak yang ditempatkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Telur menetas menjadi anak kecoa yang disebut dengan nimfa. Nimfa adalah tahapan tubuh muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Nimfa tersebut kemudian menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahap kepompong, maka daur hidup kecoa disebut mengalami metamorfosis tidak sempurna atau hanya mengalami 3 tahapan saja. Sementara kalau sempurna itu berarti ada 4 tahapan. Nah, urutan daripada daur hidup kecoa itu adalah telur, nimfa, dan kecoa dewasa. Ya, telur, nimfa, kecoa muda atau kecoa dewasa. Ya, itu dia urutan tahapan metamorfosis daripada kecoa. Ya, untuk terakhir Pak Guru menambahkan pengertian daripada metamorfosis. Metamorfosis adalah sebuah proses perkembangan yang terjadi terhadap perubahan fisik atau bentuknya dari fase kelahiran sampai dewasa. Nah, itu dia materi kita hari ini, pembelajaran tematik subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu dengan tugasnya adalah tugas individu untuk nilai keterampilan, yaitu membuat puisi tentang cita-cita anak hebat, tulis di kertas A4 dengan rapi, minimal 2 bait, 1 bait itu terdiri dari 4 baris, perhatikan jenis rimanya di akhir setiap baris. Dan yang berikut adalah berikan hiasan yang menarik pada tulisan puisinya, foto dan kirim ke Pak Guru. Ya, sementara fisiknya itu disimpan, Pak Guru akan minta dan diantarkan ke sekolah sebagai hasil karya anak yang akan dipajang di ruang kelas. Itu dia tugas untuk pembelajaran tematik hari ini, yaitu buat puisi karya sendiri, bukan puisi dari Om Google. Ya, puisi karya sendiri, ditulisnya misalnya puisinya adalah cita-citaku karya Kesia Madu, seperti itu. Bukan tulisannya adalah cita-citaku menjadi tentara karya orang lain. Nah, itu tidak boleh, harus karya sendiri. Harus berani ungkapkan perasaan melalui tulisan, ya, dalam bentuk puisi seperti itu, ya. Itu dia tugas untuk hari ini. Silakan selesaikan tugasnya, hias dengan bagus, foto dan kirimkan ke Pak Guru. Sementara muatan IPA-nya adalah kita belajar tentang daur hidup beberapa jenis makhluk hidup yang mengalami perubahan atau metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu seperti hewan, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Sementara metamorfosis tidak sempurna seperti belalang, kecoa, dan capung. Terima kasih telah menyimak materi ini sampai selesai. Jangan lupa selesaikan tugasnya.
Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.